Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, anak soleh-solehah dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini Bu Nabil akan membawakan sebuah kisah tentang penduduk bumi yang sangat terkenal di antara penduduk langit. Sudah siap mendengarkan kisahnya? Silakan duduk yang rapi, tangan dilipat, kepala ditegakkan, siap mendengar cerita dan difahamkan. Kita mulai kisahnya dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga Allah menjadikan kita mampu mengambil hikmah dari kisah yang akan disampaikan Bu Nabil. Membaca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah tentang seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia tidak terkenal di bumi, tapi seluruh penduduk langit mengenalnya. Dialah Uwais Al-Qarni. Pemuda yang berasal dari Yaman itu sebenarnya pemuda biasa. Dia tidak kaya raya, dia tidak berpendidikan tinggi, dia bukan dari golongan bangsawan. Dia hanya pemuda biasa yang dengan ketaatannya, dengan kepatuhannya sangat luar biasa kepada ibunya. Uwais hidup pada masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti pemuda Islam pada umumnya, Uwais juga sangat merindukan berjumpa dengan Rasulullah. Rasa cintanya membuat dia menangis sepanjang malam menghadap kiblat, berdoa kepada Allah agar dimudahkan berjumpa dengan Rasulullah. Tapi pada kenyataannya tempat di mana Uwais tinggal, yaitu di kota Yaman, berjarak sangat jauh dengan kota Makkah pada saat itu. Sedangkan di rumahnya hanya ada seorang ibu yang sudah sangat tua, matanya buta, punggungnya sudah membungkuk. Itulah ibu Uwais, yang bahkan sedetik pun tidak pernah ditinggal oleh Uwais. Tapi karena rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Uwais memberanikan diri menyampaikan niatnya kepada ibunya. Dengan lembut, dengan halus, dengan penuh kasih sayang, Uwais menyampaikan niat kepada ibunya. Wahai ibuku sayang, engkau tahu aku sangat merindukan Rasulullah, ibu. Sudah sangat lama aku berdoa kepada Allah agar Allah mempermudahkan aku berjumpa dengan Rasulullah. Kini aku memohon izin kepadamu, ibu. Bolehkah aku menjumpai Rasulullah di kota Makkah? Kata Uwais. Ibunya yang juga memeluk agama Islam, yang juga menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga mengetahui setiap malam anak yang sangat disayanginya itu menangis, meminta kepada Allah untuk menjumpakan kepada Rasulullah, mengatakan kepada Uwais, kamu boleh menemui Rasulullah, tapi setelah sampai di rumahnya Rasulullah, segeralah pulang. Ibu selalu menunggu kepulanganmu, nak, kata ibu Uwais. Dengan semangat yang sangat membara mendapatkan restu dari orang tua Uwais, Uwais bergegas menjumpai Rasulullah di kota Makkah. Tempatnya itu tidak dekat, teman-teman. Tempatnya sangat jauh. Maka dalam perjalanan itu Uwais memburu waktu agar bisa segera berjumpa dengan Rasulullah dan tidak berlama-lama meninggalkan ibunya di rumah sendirian. Sampailah Uwais di kota Madinah, tempat Rasulullah tinggal. Di depan rumah Rasulullah, Uwais mengetuk pintu dengan tidak sabarnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah, kata Uwais. Waalaikumsalam. Siapakah kamu, wahai pemuda? Kata Aisyah, istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari balik pintu. Aku
Uwais Al-Qarni, aku datang dari Yaman. Aku hendak berjumpa dengan Rasulullah. Maaf, Rasulullah saat ini tidak ada di rumah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Mendengar apa yang disampaikan Aisyah, Uwais ingin sekali menunggu kedatangan Rasulullah. Tapi Uwais juga ingat pesan orang tuanya. Kalau sudah sampai di rumahnya Rasulullah, segeralah pulang nak, karena ibu menunggu. Pada akhirnya Uwais memilih untuk meninggalkan rumah Rasulullah dan kembali ke Yaman untuk menemui ibunya. Uwais berpesan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada orang yang bernama Uwais dari kota Yaman ingin berjumpa dengan Rasulullah, menyampaikan salam, mengungkapkan rindu dan cintanya kepada Rasulullah. Ya, itulah Uwais yang mementingkan kepentingan ibunya di atas kepentingan dirinya sendiri. Sampailah Uwais di kota Yaman berjumpa dengan ibunya. Uwais menyampaikan apa yang terjadi dalam perjalanannya. Uwais mengatakan kepada ibu, "Wahai ibu, anakmu ini sangat sedih sekali ibu. Anakmu ini sudah berjalan jauh hingga ke Madinah, tapi belum juga bertemu dengan Rasulullah ibu," kata Uwais. "Anakku sayang, meskipun perjalanan yang kau tempuh sangat jauh, meskipun Rasulullah belum sempat menemuimu, tapi percayalah dengan ibu, kita akan bertemu dengan Rasulullah. Kalau tidak di dunia, insya Allah kita akan berjumpa di surganya nak," kata ibu Uwais menenangkan. "Anakku Uwais, kalau kemarin ibu sudah mengabulkan izinmu, kali ini ibu ada permintaan kepadamu nak. Ibu sudah sangat tua renta, ibu sudah tidak bisa melihat, bahkan untuk berjalan ibu juga sudah sangat susah. Tapi ibu ada satu keinginan yang ingin sekali ibu wujudkan nak." "Apa itu ibu? Katakanlah kepadaku, insya Allah aku akan mewujudkannya ibu," kata Uwais dengan bersemangat. "Malaikat sebentar lagi akan menjumpai ibu untuk mencabut nyawa ibu nak. Tapi ibu ingin sekali melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Ibu tidak mau kalau ketika ibu meninggal tapi ibu belum menunaikan ibadah haji nak. Bisakah kamu mewujudkan keinginan ibu ini?" "Insya Allah ibu, tenang saja. Aku pasti akan membawa ibu sampai ke Mekah. Kita akan melaksanakan ibadah haji bersama-sama ibu. Ibu tenang saja. Uwais akan berlatih ibu. Tunggu 8 bulan lagi, insya Allah kita bersama-sama menunaikan ibadah haji ke Mekah ibu," kata Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, meskipun dia tidak mempunyai apa-apa, meskipun dia hanya tinggal di rumah yang reot sangat sederhana sekali, tapi tidak pernah menolak apa yang diinginkan oleh ibunya. Uwais bergegas ke pasar untuk membeli seekor lembu yang masih sangat kecil. Lembu itu setiap hari dia gendong di atas punggung, dari bawah bukit naik ke atas bukit. Di atas sana lembu itu diberi makan, dibuatkan sebuah kandang. Dia lakukan seperti itu setiap hari. Bahkan kalau ada orang yang melihat Uwais, orang-orang akan mengatakan, "Hai, Uwais sangat gila. Masa yang digendong lembu? Aneh sekali dia." Tidak hanya satu orang, tidak hanya 2 orang, banyak sekali orang yang ketika melihat Uwais melakukan menggendong lembu dari bawah bukit hingga ke atas bukit mengatakan semuanya, "Uwais gila." Tapi apakah Uwais malu? Apakah Uwais mengurungkan niatnya? Tidak.
Uwais anak yang sangat pekerja keras, Uwais anak yang sangat tangguh, Uwais anak yang sangat berpendirian. Dia mempunyai tekad untuk bisa membawa ibunya berhaji ke Makkah. 8 bulan telah berlalu. Saat itu Uwais menggendong lembu dengan perasaan yang sangat keberatan. Lembu, kamu berat sekali. Tapi aku harus kuat untuk membawamu ke atas bukit. Ternyata 8 bulan berlalu, lembu yang dulunya masih sangat kecil, kini lembunya sudah berbobot 100 kg. Dan itu tetap Uwais gendong di pundaknya. Assalamualaikum ibu. Lihatlah anakmu ini bu. Anakmu ini yang dulu sangat kecil, sangat kurus dan tidak berdaya, kini anakmu tumbuh menjadi anak yang sangat kuat ibu, kata Uwais dengan bangga. Diambil tangan ibunya, dirabakan tangan itu ke tubuh Uwais. Karena ibunya sudah buta teman-teman, ibunya hanya bisa meraba. Masya Allah anakku, kamu sungguh sangat kuat sekarang. Lihat, tubuhmu sangat kuat. Untuk apa kamu membentuk tubuhmu seperti ini, nak? Kata ibu. Ibu, aku pernah mengatakan kepada ibu bahwa bulan ini aku akan membawa ibu berhaji ke Mekah dengan menggendongmu, ibu. Maka aku berlatih setiap hari sejak 8 bulan yang lalu, mengangkat lembu dari bawah hingga ke atas bukit. Itu aku lakukan setiap hari. Dan insya Allah kini aku mampu menggendongmu, aku mampu mengajakmu melaksanakan ibadah haji, ibu. Lalu Uwais mengajak ibunya ke pasar, membelikan pakaian-pakaian yang terbaik, membelikan makanan-makanan yang terbaik, membelikan semua peralatan-peralatan yang dibutuhkan ketika haji dengan sebaik-baiknya. Meskipun ibunya sudah tua renta, meskipun ibunya sudah buta, tapi Uwais ingin memberikan yang terbaik untuk ibunya. Perjalanan pun dimulai. Membutuhkan beberapa hari bahkan beberapa bulan dari kota Yaman menuju ke kota Makkah. Dengan berjalan kaki tentunya. Uwais pun menggendong ibunya. Wahai ibu, apakah gendongan ini nyaman untukmu? Nyaman nak, kamu tidak keberatan menggendong ibu? Tidak sama sekali ibu. Kalau dulu ketika aku kecil ibu suka menggendongku, maka kini giliranku yang menggendongmu ibu. Bismillah, kita niat bersama-sama melaksanakan ibadah haji menuju ke Baitullah. Berangkatlah ibu dan Uwais. Siang terasa panas, malam terasa dingin. Baju ibu yang dingin diganti oleh Uwais. Ketika ibu lapar, disuapi oleh Uwais. Ketika ibu ingin ke kamar mandi, diantarkan oleh Uwais. Tidak pernah sedetik pun Uwais meninggalkan ibunya. Hingga ketika perjalanan, Uwais harus mengganti 4 kali sandalnya karena sandalnya sudah sangat tipis dan sudah tidak layak untuk diajak berjalan. Sampailah ke Baitullah. Uwais dan ibu melaksanakan rukun haji. Ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, ibu Uwais tetap dalam gendongan Uwais. Melaksanakan wukuf tetap dalam gendongan Uwais. Melaksanakan sya'i tetap dalam gendongan Uwais. Melempar jumroh tetap dalam gendongan Uwais. Di depan Ka'bah, Uwais dan ibu berdoa. Uwais mendoakan semoga ibunya diberikan Allah surga. Semoga ibunya dilapangkan dalam kuburnya kelak. Semoga ibunya dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Mendengar apa yang didoakan Uwais, ibunya menyampaikan, wahai anakku Uwais, kenapa kamu berdoakan hanya untuk ibu? Berdoalah untuk dirimu sendiri, nak. Tidak, ibu. Aku hanya butuh ridhomu. Jika engkau ridho, ibu, maka Allah pun akan ridho denganku.
maka cukuplah bagiku mendoakanmu, kata Uwais. Tapi ibu, aku memohon maaf kepadamu. Di ibadah haji kali ini, aku belum berhasil mempertemukanmu dengan Rasulullah, ibu. Tidak apa-apa, wahai anakku. Aku sudah engkau ajak menuju ke Baitullah melaksanakan ibadah haji sudah sangat membuatku gembira. Bertemu dengan Rasulullah, jika tidak bisa di dunia, insya Allah kita akan bertemu dengan Rasulullah di surga. Engkau sangat memuliakan ibu, maka ibu yakin Allah juga akan memuliakanmu. Rasulullah akan memuliakanmu juga, dan para malaikat-malaikatnya juga akan menyayangimu, nak, kata ibu Uwais. Beberapa hari setelah melaksanakan ibadah haji, ibu Uwais meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah yang sudah melengkapi 5 rukun Islam, yang salah satunya yaitu ibadah haji. Di lain kisah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada para sahabatnya bahwa beliau pernah diberitahu oleh malaikat Jibril ada sosok mulia, ada pemuda mulia dari kota Yaman yang apapun doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah karena pemuda itu sangat memuliakan orang tuanya, terlebih ibunya. Pemuda itu bernama Uwais Al-Qarni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah kepada para sahabatnya untuk menjumpai Uwais, untuk memohon ampun Allah lewat doanya Uwais. Karena doa Uwais tidak pernah ditolak oleh Allah. Uwais pernah mempunyai penyakit sopak, teman-teman. Apa itu penyakit sopak? Penyakit sopak itu seluruh tubuhnya ada belang-belang. Kemudian Uwais memohon kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitnya. Allah mengangkat semua penyakitnya, tapi hanya satu yang tertinggal di belakang lehernya. Tujuannya apa untuk meninggalkan satu bekas itu di belakang leher? Agar para sahabat yang diperintah oleh Rasulullah untuk mencari Uwais mengetahui bahwa itu loh yang namanya Uwais, dia mempunyai bercak sopak yang ada di belakang lehernya. Benar, Umar bin Khattab mampu menemukan Uwais Al-Qarni. Assalamualaikum ya hamba Allah. Waalaikumsalam. Apakah benar kamu yang bernama Uwais Al-Qarni? Iya, aku adalah Uwais Al-Qarni. Kalau begitu Uwais, doakan aku, mohonkan ampun kepada Allah atas segala dosa-dosaku dan dosa para sahabat Nabi. Siapakah kamu? Aku adalah Umar bin Khattab. Masya Allah, kamu sahabat Umar bin Khattab. Wahai sahabat Umar bin Khattab, aku meminta kepadamu, jangan sampai ada sahabat-sahabat lain yang mengetahui akan keberadaanku, kata Uwais Al-Qarni. Karena Uwais Al-Qarni tidak mau terkenal, teman-teman. Uwais Al-Qarni tidak mau dicari banyak orang. Uwais Al-Qarni ingin hidupnya tenang, ingin hidupnya hanya beribadah kepada Allah tanpa ada sedikit pun keinginan untuk terkenal di antara penduduk bumi. Dia ingin membersihkan dirinya dari perasaan-perasaan riya, perasaan-perasaan takabur, perasaan-perasaan sombong. Uwais tidak mau. Maka Uwais mengatakan kepada Umar bin Khattab bahwa jangan katakan di mana Uwais berada. Hingga menjelang wafat Uwais Al-Qarni, tidak disangka Uwais yang hanya pemuda hitam, yang tidak kaya raya, bahkan dia hanya seorang pengembala, makan saja mencari-cari, pakaian yang compang-camping, rumah dari gubuk yang sangat reot. Ketika meninggal, banyak sekali orang-orang yang datang untuk melayat, banyak sekali yang mengikuti dalam penguburannya. Siapakah mereka yang datang? Mereka para malaikat yang tinggal di langit. Malaikat berbondong-bondong mendatangi tempat Uwais Al-Qarni untuk bisa menyambut Uwais Al-Qarni masuk surga. Subhanallah. Begitulah kisah Uwais Al-Qarni yang tidak terkenal di bumi,
tapi namanya terkenal di antara penduduk langit. Memuliakan ibunya, menyayangi ibunya, patuh dengan ibunya. Allah memuliakan, Rasulullah memuliakan, bahkan para malaikat juga menyayangi Uwais Al-Qarni. Adik-adik solih-solihah yang ada di rumah, ingin mendapatkan surga? Ingat, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maka dari itu, sayangilah ibu, sayangilah ayah, sayangi semua keluarga kita, berbakti kepada orang tua. Semoga kita semua berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, berjumpa dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya di surga kelak. Amin, Allahumma amin. Demikian kisah dari Ibu Nabil. Mohon maaf apabila ada salah. Sampai jumpa di lain kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.